saya Julius Innocentius Beon, mahasiswa semester 5 Ekonomi Pembangunan Undana, akan menjelaskan mengenai konsep perencanaan pembangunan. Yang pertama, pengertian. Secara umum, pengertian perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Indonesia sebagai negara sedang berkembang tentu saja membutuhkan perencanaan pembangunan. Dalam mempercepat proses kemajuan negara, itu karena dengan sistem perencanaan pembangunan yang baik dapat mengarahkan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan di negara. Penerapan perencanaan pembangunan di Indonesia sendiri sudah mulai dipikirkan sejak negara mendapat kemerdekaannya. Namun pada masa Presiden Soekarno, perencanaan belum berjalan mulus karena faktor ekonomi dan juga politik. Barulah pada masa Presiden Soeharto, penerapannya mulai berjalan lewat program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita 1-6. Pada saat ini, konsep perencanaan pembangunan semakin digencarkan, terlebih dengan dikukuhkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, dengan memasukkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan secara konkret ke dalamnya. Dari penjelasan tersebut, saya ingin menuangkan pemikiran mengenai perencanaan pembangunan di wilayah tempat lahir dan tinggal, yaitu Kota Kupang. Kota Kupang bukan merupakan kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, tetapi Kota Kupang mempunyai aspek dan keunggulan sendiri dan potensi yang dapat dikembangkan. Kota Kupang sendiri lebih giatnya membangun seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, renovasi bandar udara, akses kesehatan dan pendidikan, serta taman rekreasi yang semakin digencarkan pembangunannya dan yang menandakan kemajuan positif dari kota. Sebagai seorang perencana, saya memikirkan dan mengharapkan akan suatu ide bahwa Kota Kupang akan menjadi salah satu kota megah di Indonesia oleh karena potensinya. Untuk itu, menurut saya sendiri yang harus dimulai oleh pemerintah serta rakyat Kota Kupang adalah bagaimana tata kota dan juga kepekaan masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang ada. Dari sebab itulah saya merencanakan suatu konsep perencanaan pembangunan bagi Kota Kupang yang berkaitan dengan pendidikan. Yang konsep perencanaan pembangunan yang saya ingin konsepkan di sini adalah pembuatan taman baca dan pengetahuan di setiap area sentral Kota Kupang. Ini merupakan perencanaan jangka menengah, kisarannya 4-5 tahun. Menurut pemahaman saya, kelemahan terbesar yang membuat Kota Kupang dan masyarakatnya tertinggal dari masyarakat di kota lain yang lebih maju adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini, pengetahuan serta pola pikir yang masih kuno. Dengan memperbaiki masalah ini secara langsung dapat membaharukan potensi manusia di Kota Kupang agar lebih cerdas dan berintelektual serta memiliki keahlian yang tentunya dapat menghasilkan pendapatan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan rencana. Yang pertama, membentuk organisasi bagi masyarakat yang mempunyai visi yang sama mengenai kepedulian akan pendidikan. Yang kedua, merencanakan penggalangan dana guna membantu pemenuhan tujuan seperti pembelian buku dan akses internet serta penyewaan lahan atau gedung. Yang ketiga, penataan lahan terbuka secara menarik dan melakukan promosi agar menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Yang keempat, penetapan biaya masuk yang layak bagi masyarakat. Pengenaan biaya ini bukan hanya sebagai tambahan kontribusi dana bagi pengelola, tetapi yang terpenting adalah setiap orang yang datang betul-betul memanfaatkan pengorbanan biaya yang dilakukan dan bukan menyalahgunakan fasilitas karena gratis. Biaya pun harus dapat bersahabat bagi semua kaum di masyarakat. Yang kelima, melakukan pengawasan setiap minggunya guna melihat kekurangan dan permasalahan program yang ada. Yang keenam, penganggaran yang baik setiap bulan guna melihat kekurangan dana dan biaya dan meminta kerjasama dengan pemerintah agar bersedia membantu program ini demi peningkatan sumber daya manusia masyarakat pada umumnya.
Yang ketujuh, pemberian penghargaan dan prestise bagi mereka yang setia dan datang ke taman baca dan memotivasi orang lain untuk menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan serta berkomitmen kuat memajukan daerah. Yang kedelapan, menghadirkan para pakar pendidikan untuk bersedia meluangkan waktunya mengajar di taman baca ini agar kiranya informasi bukan saja dari buku tetapi juga dari pengalaman para pakar. Yang kesembilan, melakukan evaluasi setiap bulan agar dapat menilai kinerja, juga melihat kekurangan yang ada seperti jumlah buku dan akses lain yang perlu ditambahkan. Yang ke-10, setelah terjadinya perkembangan program dan konsep, maka melakukan pelebaran rencana dengan memperluas jaringan organisasi untuk menambah anggota. Dengan itu juga membuka tempat taman baca baru di setiap area sentral kota agar niat baca dan menambah pengetahuan oleh masyarakat semakin besar. Karena ilmu adalah cakrawala dunia, dengan penguasaan ilmu yang baik dan keterampilan yang dimiliki membuat masyarakat lebih berintelektual, serta yang terpenting generasi muda semakin berdaya pola pikiran dan perilaku yang semakin positif. Dan yang ke-11, membuka setiap kesempatan bagi para pihak yang mempunyai kepedulian yang sama dalam pendidikan dengan melakukan investasi kepada taman baca ini berupa pemberian buku dan penunjang lainnya. Dengan konsep perencanaan pembangunan ini diharapkan bukan saja masalah pendidikan yang teratasi di Kota Kupang, tetapi juga merubah sendi kehidupan masyarakat seperti masalah ekonomi yang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha yang ingin berjualan di sekitaran area dan mereka yang ingin belajar mengenai ekonomi secara mendalam. Juga secara bertahap menyelamatkan masa depan generasi selanjutnya agar kepedulian akan ilmu selalu ada. Juga melahirkan para pemikir baru, para pegiat usaha seperti pengusaha yang pada akhirnya menciptakan pembangunan yang lebih baik, karena bukan hanya melibatkan gairah pihak pemerintah tetapi juga pihak swasta yang semakin berkembang, baik usaha kecil, menengah dan usaha besar seperti industri yang menciptakan produk oleh anak-anak Kota Kupang sendiri. Jadi jika dilihat efeknya ke masa depan, maka permasalahan kenapa negara berkembang membutuhkan perencanaan pembangunan seperti permasalahan kenapa negara berkembang membutuhkan perencanaan pembangunan seperti kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastian mendatang, dan pengarahan kegiatan pembangunan dapat teratasi. Dengan semakin banyak pengusaha baru, maka perencanaan pembangunan dapat mengandalkan mekanisme pasar seperti yang diterapkan oleh negara maju. Juga kepastian masa mendatang oleh Kota Kupang sendiri semakin mencerahkan oleh karena masyarakat Kota Kupang yang semakin berpikiran maju serta kerjasama antar pemerintah dan swasta diharapkan dapat terjalin hubungan positif yang bertujuan untuk memajukan daerah. Manusia adalah subjek pembangunan. Dengan manusia yang semakin cerdas, maka masalah ketimpangan sosial dapat signifikan dikurangi seperti kemiskinan dan kriminalitas. Dan yang paling terpenting ialah masyarakat tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang memanfaatkan rakyat untuk nama dan jabatan, serta tidak mudah lagi diadu domba dan terjadi perkelahian dan peperangan. Sumber daya alam pun yang melimpah ini dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaiknya dan maksimal oleh pihak yang tulus dan bertanggung jawab bagi daerah dan negara. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.